Api besar, bosku. Api besar. Tolong, api besar, bosku. Jangan banyu. TKP 87 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Zaki. Dan juga halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI Catatan Seputar Investigasi. Ya Brigadir Putu, ada informasi apa hari ini? Ya Zaki dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi terkait sebuah truk bermuatan 20 ton batu bara yang terguling gara-gara berusaha menghindari pejalan kaki. Selain itu kami juga punya informasi lanjutan liputan mendalam terkait misteri kematian mahasiswi yang ternyata dibunuh kekasihnya. Bersama saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, diduga akibat menghindari pejalan kaki yang menyeberang sembarangan, truk bermuatan 20 ton batu bara terguling di Jalan SM Amin, Pekanbaru Riau. Akibat peristiwa itu, badan truk yang bermuatan batu bara yang tumpah menutup bahu jalan hingga menimbulkan kemacetan. Truk bermuatan 20 ton batu bara ini terguling usai menghindari pejalan kaki yang tiba-tiba melintas dan menyeberang di Jalan SM Amin, Pekanbaru Riau. Peristiwa bermula saat truk melaju ke arah Tugu Songket dengan kecepatan sedang. Setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba seorang pejalan kaki melintas di depan truk. Sopir truk yang kaget langsung membanting setir ke kanan jalan hingga truk terguling. Akibatnya muatan 20 ton batu bara di dalam truk tumpah ke bahu jalan. Sementara pejalan kaki yang menyeberang sembarangan tersebut melarikan diri. Datang tiba-tiba aja larang nyebrang, nggak nampak. Taunya udah nyampe di tengah, di pas garis putih, berdiri. Orang itu kita kaget, nyebrang nggak langsung nyebrang, dia berdiri di tengah jalan. Ya otomatis kalau kita lurus, kita ngelindas orang, nah terpaksa dibanting setir ke kanan. Nah terjadilah hal ini. Ya penyelesaiannya nanti kita tunggu alat berat untuk memindahkan muatannya, kemudian membalikkan truknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun badan truk dan muatan batu bara yang menutupi bahu jalan sempat menimbulkan kemacetan. Kini kasus tersebut dalam penanganan unit laka Polresta Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Sahabat, kita ke informasi selanjutnya. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk dekat stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. 2 rumah dengan 2 lantai di permukiman tersebut ludes terbakar. Warga juga sempat kesulitan menyelamatkan diri karena lokasi yang sempit dan jarak antar rumah yang saling berhimpitan. Api besar, bosku. Api besar. Warga Mardoda di Surabaya, Jawa Timur yang tengah bersiap untuk beraktivitas di pagi hari seketika dikejutkan dengan kebakaran di area permukiman mereka. 2 rumah dengan 2 lantai di lokasi dekat stasiun Pasar Turi ini ludes terbakar. Warga sempat kesulitan menyelamatkan diri karena lokasi permukiman yang sempit, berikut jarak antar rumah yang berhimpitan. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya langsung mengerahkan 13 unit mobil damkar karena api kian membesar dan nyaris merambat kebangunan di sekitarnya. Ini memang kampung padat penduduk ya. Kita dari sumber airnya yang cukup jauh juga. Dari sumur kita ada sekitar 400 meteran. Meski sempat kesulitan memperoleh sumber air karena lokasi yang sangat jauh, tetapi petugas akhirnya berhasil memadamkan api dalam 2 jam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Aksi pencurian tas berisi uang di dalam jok motor terjadi di sebuah toko pakaian di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah terlibat kejar-kejaran dengan korban dan nekat menabrak anggota polisi. Telur.
bar dicegat polisi deh sampai ditabrak ini. Derik Rizky Tama tak dapat berkutik usai tertangkap anggota Sabara Polres Ponorogo dan warga di kawasan pertokoan di Jalan Gajah Mada, Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku tertangkap setelah sempat terlibat kejar-kejaran dengan korban. Pelaku sebelumnya mengambil tas berisi uang di dalam jok motor milik korban saat berada di sebuah toko pakaian. Dalam aksinya itu, pelaku menggasak 2 tas yang berisi uang senilai 1,2 juta rupiah yang disimpan di dalam jok motor korban. Tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal datang dan berhenti di depan toko. Ternyata mengambil barang yang ada di toko berupa tas, 2 jenis tas, yang isinya yang satunya sekitar 700, yang satunya sekitar 500, dan dibawa kabur, Mas, ya. Pada saat dikejar oleh korban, pelaku sempat menabrak anggota polisi yang berusaha menghadangnya, hingga anggota polisi tersebut mengalami luka di bagian kaki. Polisi dan pelaku itu sama-sama terjatuh. Begitu. Setelah terjatuh, diamankan, dibantu oleh 2 rekan polisi lainnya yang memang kebetulan pada saat itu sedang bertugas di sekitar TKP. Tersangkanya ini dikejar sama korban. Oh gitu. Terus dia dihadang nggak? Berhenti malah nabrak. Pelaku ini itu saya hadang, sudah saya suruh berhenti tapi tetap maju. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini menghadapi ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan untuk CSI, RTV. Sahabat, aksi pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswi yang tengah terparkir di sebuah kampus di Kota Padang, Sumatera Barat terekam CCTV. Berbekal rekaman tersebut, Satreskrim Polresta Padang akhirnya berhasil meringkus 2 pelaku beserta sepeda motor curiannya. Satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor ini tak berkutik saat jajaran Satreskrim Polresta Padang meringkusnya di kediamannya di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku berinisial D ini ditangkap usai menggasak sepeda motor milik seorang mahasiswa yang tengah terparkir di sebuah kampus di Kota Padang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sepeda motor hasil curiannya yang masih disimpan di rumah pelaku. Dari rekaman CCTV, terlihat D, seorang diri membawa kabur sepeda motor korban, langsung menuju ke tempat rekannya yang telah menunggu di lokasi lain. Informasi dari korban bahwa korban ini memarkirkan kendaraannya di tempat parkirnya UMP, kemudian tiba-tiba kendaraannya tidak ada lagi, dan setelah dicek CCTV didapatkanlah CCTV videonya bahwa ada yang Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Misteri kematian mahasiswi cantik yang jenazahnya ditemukan terbujur kaku di dalam rumah kontrakan akhirnya terungkap. Lalu apa motif pembunuhan pelaku yang ternyata merupakan kekasih korban? CSI kembali sesaat lagi. Penangkapan pelaku berinisial AA akhirnya menyingkap tabir gelap misteri kematian seorang mahasiswi cantik yang jenazahnya ditemukan terbujur kaku di dalam sebuah rumah kontrakan. Ya, selain emosi dan ingin menguasai harta benda milik kekasihnya itu, pelaku ternyata mempunyai motif lain. Kita simak selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Nafsu tak terkendali, mahasiswi dihabisi. Cekcok ngomong kasar berdua, ngomong kasar. Iya. Akhirnya saya emosi, saya gila bawa ke kamar. Iya.
Penangkapan AA pada 19 Januari lalu akhirnya menguak tabir misteri akan tewasnya seorang mahasiswi cantik yang jenazahnya ditemukan terbujur kaku di atas tempat tidur. KRA dihabisi lantaran pelaku cemburu melihat korban sempat dekat dengan lelaki lain di kampusnya. Selain itu, pelaku juga ternyata memiliki niat untuk menguasai harta korban sesaat setelah mencekiknya hingga tewas. Namun, kejahatannya ternyata juga dipicu hal lain. Dari hasil penyidikan, terungkap jika sebelum mencekik korban, AA ternyata hendak memperkosa kekasihnya itu. Pelaku mulai mencium dan memegang bagian tubuh daripada korban, di mana saat itu korban langsung berontak dan teriak. Itu pelaku menutup tubuh korban dengan menggunakan selimut. 23 Januari 2024. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi atas kasus pembunuhan KRA oleh kekasihnya. 21 ya? 21. Ini 21 pelaku untuk persiapan kabur mengambil jaket di ruang tamu. Pelaku berinisial AA hadir di lokasi kejadian dan memerankan langsung 30 adegan. Aksi percobaan pemerkosaan awalnya tak diakui oleh pelaku dalam berita acara pemeriksaan. 1B ngambil kunci motor korban, motor pelaku untuk kabur. Namun di dalam rekonstruksi ini, ia tak lagi bisa mengelak. Oleh karena itu, adegan yang semula berjumlah 25, kini tercatat bertambah menjadi 30. Yang tadinya 25 adegan, namun dalam pelaksanaannya menjadi 30 karena pelaku saat di BAP hanya menerangkan 25 adegan, tetapi setelah pelaksanaan rekonstruksi ada beberapa adegan yang kembali diingat oleh pelaku. Apa yang dilakukan oleh pelaku sungguh di luar akal sehat manusia. Bagaimana mungkin hanya karena korban menolak bercinta, ia sampai tega menghabisi sebuah nyawa? Namun dari kasus ini akhirnya terbongkar bahwa pelaku juga masuk dalam daftar pencarian orang di Polres Metro Depok atas 2 kasus pencabulan dan pemerkosaan. Yang pertama menimpa seorang mahasiswi perguruan tinggi berinisial N. Dan yang kedua seorang anak di bawah umur berinisial D yang bahkan kini dalam kondisi baru saja melahirkan anak dari pelaku. Keduanya terjadi pada tahun 2023. Seringkali pelaku ini sudah berapa kali diketahui berpindah tempat ya. Jadi begitu lihai dan begitu sulitnya pelaku AA ini kami coba amankannya. Sungguh naas apa yang menimpa KRA. Nyawa mahasiswi cantik ini terbuang sia-sia hanya karena syahwat sesaat dari tersangka. Padahal kejadian ini bisa saja dicegah jika polisi serius untuk mengusut laporan 2 korban sebelumnya. Konteks kapok, tobat, jerah itu relatif lebih sedikit terjadi pada pelaku-pelaku kekerasan seksual. Terus terang saya juga memang mempertanyakan ya, dan bahkan mengkonfirmasi ini kepada pejabat terkait, tapi kemudian belum mendapatkan jawaban. Memang sudah dilaporkan, polisi bisa menerima, tapi karena dalam ini polisinya sudah terbebani dengan begitu banyak laporan yang lain, kemudian tidak menjadikannya sebagai satu prioritas, tidak fokus, alhasil kemudian lupa ya, apalagi kemudian tidak ada atensi juga dari pimpinannya. Maka kemudian lalu si pelaku ini memiliki kesempatan yang luas untuk mengulangi perbuatannya. Kasus pembunuhan ini tentu kembali menjadi alarm bagi kita bahwa jangan pernah menyepelekan kasus pencabulan ataupun pemerkosaan.
Berat atau ringannya, pelaku pencabulan cenderung akan selalu mengulangi perbuatannya. Jangan sampai kita ataupun orang terdekat kita turut menjadi korban. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI RTV. Warga yang sedang asyik memancing dikejutkan dengan munculnya jasad perempuan mengambang di sungai. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di catatan seputar investigasi. Sesosok jasad perempuan ditemukan mengambang di Sungai Cimanuk, Garut, Jawa Barat. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing di kawasan tersebut. Warga di kawasan Jalan Raya Copong, Garut, Jawa Barat digemarkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan yang mengambang di Sungai Cimanuk. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan polisi kemudian mengevakuasi jasad dengan menggunakan perahu karet. Proses evakuasi sempat terkendala karena petugas harus melawan arus sungai untuk menuju ke posisi jasad. Badannya telungkup itu seperti nyangkut ke pasir, jadi nggak gerak. Itu informasinya laki-laki atau perempuan, Pak? Dari warga yang di sini sering mancing, dan melihat. Laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Setelah berhasil dievakuasi, jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut untuk kepentingan otopsi. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Loh, ini sahabat ya, kita lihat ya, seperti ada sepeda motor nih, pengendara sepeda motor yang masuk ke jalan tol. Dan ini ada petugas jalan tol, petugas jasa marga yang sudah berusaha memberhentikan, namun sepertinya ia mengabaikan nih. Wah, ini sungguh sangat bahaya sahabat, dimana kita tahu bahwa saat kita memasuki pintu tol itu sudah ada rambu-rambu yang terpasang di situ bahwa kendaraan roda 2 motor itu dilarang masuk. Nah, mungkin ia tidak memperhatikan hal tersebut, tapi hal ini justru membahayakan. Dan juga di video ini kita lihat bahwa ada pengendara-pengendara mobil yang berusaha untuk merekam pengendara motor yang melanggar ini. Padahal hal itu juga salah ya sahabat. Jadi bila Anda melihat ada pelanggaran di jalan tol seperti ini, lebih baik diingatkan saja, bukan untuk direkam, dijadikan konten atau apapun, karena hal itu juga akan membahayakan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Baik sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.